Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Vittoria Octavia. Saya seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Brebes, Jawa Tengah. Saya mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Peradaban Bumiayu. Dalam video kali ini, saya bersama adik-adik kelas 5 dari SD Negeri 2 Lumbit. Kita perkenalan dulu ya. Yang sebelah kanan dengan siapa? Resiana Lutfi Asisa. Lalu Saya Lisa Nadifa. Koirunisa Siva Ramadhani. ya, kita ditemani adik-adik kita yang bernama Mbak Lutfi, Mbak Cahya, dan juga Mbak Khairun. Pagi ini kita akan belajar materi IPA, yaitu tema 9 yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Kita akan belajar di subtema yang pertama, yaitu belajar mengenai benda tunggal dan benda campuran. Masih semangat? Kita lanjut ya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Cahya untuk memimpin doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke. Pagi hari ini kita akan belajar tema 9, yaitu yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Tahukah kamu, semua benda yang ada di sekitar kita termasuk ke dalam materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan penyusunannya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri dari materi sejenis. Secara umum, zat tunggal terdiri dari 2 bagian, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah sebagai zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lainnya yang lebih kecil dan sederhana dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Contohnya adalah besi, emas, perak, oksigen, dan tembaga. Senyawa merupakan hasil ikatan kimia antara 2 unsur atau lebih. Misalnya, air yang terbentuk dari unsur oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah garam, gula, asam cuka, dan soda kue. Yang kedua, zat campuran. Campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Contohnya, teh tarik, air sirup, dan lain-lain. 2. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna. Dengan kata lain, zat penyusunnya masih bisa dibedakan. Contohnya, minuman kopi tubruk. Komponennya terdiri dari air panas, gula, dan bubuk kopi. Larutan tersebut tidak larut secara sempurna, karena lama-kelamaan akan menghasilkan endapan bubuk Selanjutnya, kopi. kita akan praktik membuat batik jumputan dengan menggunakan zat campuran dari kunyit sebagai bahan alami dari alam. Nah, nantinya warna yang dihasilkan dari kunyit ini adalah warna kuning. Di sini Kak Vita sudah mempersiapkan bahan dan alat utama untuk membuat batik jumputan dengan pewarna alami dari kunyit. Bahan utamanya yaitu ada kunyit. Di sini kurang lebih 200 gram kunyit. Lalu ada juga air cuka yang nantinya akan kita gunakan untuk merendam kain yang berwarna putih. Lalu bahan utamanya adalah kain putih. Di sini Kak Vita menggunakan
kerudung berwarna putih. Lalu ada juga alatnya berupa copek dan ulekan di sini untuk membuat kunyit ini biar lebih lembut, nantinya akan diulek begitu. Lalu di sini kita menggunakan batu untuk pola dari kain batiknya, dan untuk mengikatnya kita menggunakan karet. Nah, itu tadi bahan utama untuk membuat batik jumputan dengan pewarna alami dari kunyit. Untuk selanjutnya kita akan praktek membuat zat campuran larutan kunyit terlebih dahulu sebelum kita praktekkan di kain putih ini. Pertama, kita akan memotong kunyit ini menjadi kecil-kecil agar nantinya mudah untuk diulek. Selanjutnya kita akan membuat pola dari batu. Jadi ini dari bawah ya. Kita ikat kencang. Selanjutnya, setelah air rebusan kunyit tadi dingin, kita akan mewarnai kain yang